Miftahul Akhyar, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu supaya Allah melancarkan proses pembelajaran kita. Saya untuk Pak Roni, silahkan dipimpin doanya ya. Ya. Mari berdoa, kita mulai. Ya, selesai. Ya, kemudian di sini ya saya tekankan kembali kepada anak-anak agar mempersiapkan dirinya, duduknya yang baik, yang tenang, kemudian juga konsentrasi di dalam pembelajaran ini. Ya, sedikit kita mengulas apa yang kita pelajari di pertemuan yang lalu. Di pertemuan yang lalu itu kita sudah membahas yaitu tentang sumber-sumber hukum yang disepakati dan juga sumber-sumber hukum yang diperselisihkan oleh para ulama. Nah, di sini siapa di antara kalian yang masih ingat tentang sumber-sumber hukum yang sudah disepakati oleh para ulama? Silakan dijawab. Ya, Pak. Ya. Apa, Pak Roni? Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, kemudian ijma dan qiyas. Ya, kemudian untuk kesempatan kali ini, anak-anak, kita akan membahas tentang ijtihad. Nah, di sini pernahkah kalian mendengar kalimat ijtihad? Nah, Pak. Ya. Mungkin salah satu dari kalian menjelaskan apa arti ijtihad itu. Ya, silakan. Ijtihad adalah mengerahkan kemampuan untuk menemukan hukum syar'i dengan metode istinbat. Ya, benar sekali Pak Roni. Nah, jadi anak-anak, jadi untuk kesempatan kali ini, sebelum kita memulai pembelajaran tentang ijtihad, maka di sini kami sampaikan tentang proses pembelajaran kita ya. Kita akan mengambil yaitu model pembelajaran yaitu problem based learning. Maka di sini ada beberapa fase yang akan kita laksanakan. Yang pertama adalah fase orientasi peserta didik. Jadi nanti akan saya berikan kepada kalian suatu masalah yang harus dipecahkan. Kemudian fase yang kedua mengorganisasi siswa. Kemudian fase yang ketiga membimbing penyelidikan. Kemudian fase yang keempat itu adalah mengembangkan hasil karya. Fase yang kelima itu adalah analisis, evaluasi, proses mengatasi masalah. Kemudian yang terakhir itu adalah penutup. Maka di sini sebelum kita memulai pembelajaran, nah di sini untuk fase yang pertama, maka saya akan berikan kepada kalian suatu permasalahan. Ya, nanti dilihat, kemudian nanti bisa dianalisa permasalahan tersebut. Ya, saya screen. Ya, ini ya anak-anak lihat permasalahan yang harus kalian pecahkan ya. Ini ada dialog antara Ahmad dengan Muhammad ya, berkaitan dengan perkara-perkara yang baru yang belum ada dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Anak sudah dibaca? Sudah, Pak. Ya, bagus. Saya bacakan juga kepada kalian tentang tujuan pembelajaran kita ya. Di sini perhatikan dengan baik-baik. Jadi tujuan pembelajaran kita itu adalah melalui tayangan slide PPT, peserta didik dapat membuat peta konsep ijtihad dalam Islam dengan tepat dan benar. Kemudian yang kedua, melalui proses tanya jawab peserta didik dapat menelaah pengertian ijtihad dengan tepat dan benar. Kemudian yang selanjutnya, melalui diskusi kelompok peserta didik dapat menentukan hukum ijtihad dengan tepat dan benar. Kemudian melalui inquiry, peserta didik dapat menyimpulkan dalil tentang ijtihad dengan tepat dan benar. Kemudian melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat merinci syarat-syarat mujtahid dengan tepat dan benar. Kemudian yang terakhir, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis tingkatan mujtahid dengan tepat dan benar. Jadi kalian harus fokus kepada tujuan pembelajaran ini ya. Ya, siap anak-anak? Siap. Ya. Siap. Baik. Kemudian yang tahap yang selanjutnya, baik, tahap selanjutnya adalah di sini adalah
Bapak Guru akan memberikan kepada kalian yaitu LKPD ya. Jadi di grup WA-nya nanti bisa diperiksa dengan baik. Nah, di sini LKPD akan saya berikan lewat grup WA. Ya, lewat grup WA nanti silakan di cek masing-masing. Kemudian setelah kalian menerima LKPD, maka di sini Bapak Guru akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi. Bentar. Untuk kelompok diskusinya ya, ada kelompok 1, Fahroni, Dian, Siti Basiroh, kelompok kedua, Miftahul Akhyar, Haifa, Lu'lu, kelompok 3, Erik, Sukron, dan Nisa. Ya, silahkan kalian berkumpul masing-masing sesuai dengan kelompoknya, kemudian mendiskusikan LKPD, yaitu tugas kelompok yang sudah Bapak Guru berikan. Di sini saya berikan waktu kurang lebih 10 menit, silahkan didiskusikan. Kemudian untuk memecahkan permasalahan yang Bapak berikan melalui LKPD tersebut, maka di sini Bapak Guru akan memberikan sumber belajar yang lain, yaitu berupa jurnal ilmiah, yang nanti akan saya share di grup WA ya. Nanti bisa dibaca untuk membantu kalian dalam memecahkan masalah. Kemudian yang kedua juga nanti kalian pun juga bisa mengakses lewat Google Cendikia. Nah, di situ juga nanti akan kalian dapatkan banyak sekali sumber-sumber belajar yang berkaitan dengan ijtihad. Ya, silakan anak-anak untuk berdiskusi masing-masing. Silakan dicarikan solusinya. Nanti setelahnya kita akan masuk ke fase selanjutnya, yaitu mengembangkan hasil karya. Ya, silakan untuk didiskusikan. Kemudian kalau ada dari anak-anak yang memerlukan penjelasan atau kurang paham, maka Bapak Guru sudah siap untuk membantu kalian dalam proses pembelajaran ini. Sudah berlalu kurang lebih 10 menit. Nah, sudah selesai dari diskusinya. Maka di sini untuk fase yang selanjutnya itu adalah mengembangkan hasil karya. Ya. Di sini maka Bapak Guru meminta dari setiap kelompok yang sudah Bapak Guru bentuk untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, kita mulai dari kelompok yang pertama, Fahroni, Dian, Siti Basiroh. Silakan ketua kelompoknya yaitu Fahroni untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, Pak. Saya baca dulu soalnya. Muhammad adalah seorang pedagang yang sukses dan kaya raya dan orang yang terpandang di desanya. Karena ia adalah orang sukses dalam usaha dagangnya, akan tetapi Muhammad ini tidak paham tentang agama Islam. Bahkan dari pendidikan pun Muhammad tidak punya latar belakang pendidikan agama ataupun pondok pesantren. Pada suatu hari ada seorang bertanya kepada Muhammad tentang hukum suatu masalah baru yang belum ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimanakah sikap yang dilakukan oleh Muhammad? Maka di sini kami tadi sudah berdiskusi, Pak Guru ya. Ya. Kemudian pertanyaannya yang pertama, bagaimana hukum Muhammad berijtihad untuk memutuskan permasalahan tersebut? Maka jawaban kami, Muhammad belum berhak untuk melakukan ijtihad disebabkan belum terpenuhi di dalam dirinya syarat-syarat sebagai seorang mujtahid. Kemudian kedua, tentang syarat-syarat seorang mujtahid, jawaban kami, adapun syarat-syarat mujtahid adalah bahwa dia Islam dan merdeka, kemudian balik dan berakal, serta mempunyai intelijensi yang tinggi, kemudian mengetahui dalil nakliyah dan kehujahannya, mengetahui bahasa Arab, mengetahui ayat-ayat dan hadis-hadis yang berhubungan dengan hukum, dan mengetahui ilmu usul fikih dan lain-lain. Demikian jawaban dari kelompok kami, Pak Guru. Ya, terima kasih Pak Roni yang sudah mempresentasikan yaitu hasil diskusinya. Dan di sini ya kita masuk kepada fase yang terakhir tentang yaitu analisis dan evaluasi proses mengatasi masalah. Jadi di sini Bapak Guru akan sedikit menjelaskan
tentang materi ataupun tentang pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Baik. Jadi ini adalah peta konsep daripada ijtihad ya. Jadi ijtihad itu pada masa tabi'in itu terbagi menjadi beberapa kelompok. Ada mujtahid mutlak, mujtahid muntasib, mujtahid fil madhab, mujtahid tarjih, mujtahid fatwa. Kemudian dari mujtahid mutlak ini memunculkan yaitu adanya madhab. Nah, madhab ini dibagi menjadi dua, yaitu ada kelompok klasifikasi madhab, nanti ada taklid, ada itiba, ada talfik. Kemudian macam-macam madhab itu ada madhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, kemudian juga ada Hambali. Nah, kemudian untuk kaitan dengan materi kita itu adalah tentang ijtihad. Bahwasanya ijtihad itu secara bahasa itu artinya kesungguhan atau sepenuh hati atau keseriusan. Adapun secara istilah itu artinya adalah menurut Imam As-Syaukani mengerahkan kemampuan dalam memperoleh hukum syar'i yang bersifat amali melalui cara istimbat. Nah, itu adalah pengertian daripada ijtihad. Nah, kemudian yang selanjutnya tentang dasar hukum ijtihad. Nah, dasar hukum ijtihad di sini adalah yaitu Quran surat An-Nisa ayat 69. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kemudian yang selanjutnya tentang hukum ijtihad. Bagaimana hukumnya ijtihad itu secara umum, anak-anak perhatikan, ijtihad itu adalah wajib bagi yang sudah mencapai tingkatan mujtahid atau tingkatan faqih. Untuk orang yang belum sampai tingkatan faqih, maka dia dianjurkan untuk bermadhab. Kemudian yang selanjutnya, di sini perkembangan ijtihad itu di masa Rasul itu sudah pernah terjadi, yaitu ketika Rasulullah SAW itu mengutus Mu'adh untuk berdakwah di negeri Yaman, maka pada saat itu Mu'adh itu adalah ditanya tentang bagaimana cara untuk memutuskan suatu permasalahan. Maka Mu'adh menjelaskan dia akan mengambil Al-Quran dulu, kemudian Sunnah, kemudian baru Ar-Ra'yi. Kemudian pada masa sahabat pun juga sudah terjadi, yaitu ketika sahabat menentukan pemimpin sesudah Rasulullah. Kemudian juga sahabat ketika mengumpulkan Al-Quran. Kemudian pada masa tabi'in pun juga demikian sudah ada ijtihad. Yaitu apa? Di sini ada sebagian kalangan tabi'in yang mereka lebih banyak menggunakan ra'yu atau pemikiran daripada as-sunnah. Kemudian selanjutnya anak-anak perhatikan tentang syarat-syarat mujtahid. Nah, ini saya jelaskan anak-anak, ada yang pertama adalah Islam dan merdeka, balik, berakal, serta mempunyai intelijensi yang tinggi, mengetahui dalil nakliyah dan kehujahannya, mengetahui bahasa Arab dan berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan bahasa, mengetahui ayat-ayat dan hadis yang berhubungan dengan hukum, mengetahui ilmu usul fikih menjadi dasar, karena usul fikih ini adalah dasar dan tiang pokok untuk melakukan ijtihad, mengetahui nasih dan mansuh, kemudian paham tentang ijma' ulama, paham tentang asbabun nuzul dan asbabul wurud, kemudian juga paham tentang hadis yang dhaif dan juga hadis yang sahih. Yang terakhir yang ingin memberikan tambahan, Pak Roni? Ya, Pak, simpulannya ya. Ya, silakan disimpulkan. Jadi, tidak semua orang boleh melakukan ijtihad, Pak. Ya. Ijtihad hanya untuk orang-orang yang sudah memenuhi syarat-syarat sebagai mujtahid. Ya, benar sekali. Terus ada lagi? Yang kedua, ijtihad digunakan untuk menemukan hukum-hukum yang belum ada dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Ya. Ya, fase demi fase sudah kita lalui anak-anak, maka fase yang terakhir di sini adalah evaluasi ya. Nah, untuk evaluasi di sini perhatikan, untuk aspek keterampilan, Bapak Guru ingin salah satu dari kalian itu adalah membaca surat An-Nisa ayat 69. Nah, di sini perhatikan, yang kita nilai adalah
kesesuaian antara makhrajnya dengan bacaannya, kemudian juga kelancaran dan lain sebagainya. Ya, silahkan Pak Roni dibaca. Ya, Pak. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya, itu aspek pengetahuan. Maka nanti soal akan Bapak Guru share lewat grup ya, melalui Google Form. Silahkan dikerjakan. Ya, nanti Bapak Guru akan mengevaluasi tentang pengetahuan kalian terhadap materi ini. Seberapa banyak materi yang sudah kalian serap ataupun kalian kuasai dari materi ini. Ya, jadi itu anak-anak pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sebelum kita tutup, maka Bapak Guru ingin memberikan tugas mandiri kepada kalian, yaitu mempelajari tentang konsep madhab dalam Islam. Nanti akan kita pelajari di kesempatan yang akan datang. Ya, mungkin itu saja anak-anak pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Ya, kurang lebihnya Bapak Guru minta maaf. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.